Kenapa yang ini protein dan ini DNA? Pertama, glikoprotein itu yang tonjolan-tonjolan ini, dia tersusun dari glikogen atau gula dan protein. Fungsinya untuk apa? Fungsinya seperti kunci. Jadi dia berperan untuk proses absorpsi atau kalau ditanya penempelan, kira-kira kemana virus ini? Nempelnya kemana? Hanya darah putih ke sel inangnya. Jadi kalau misalkan di sini ada sel, nah dia akan berikatan dengan permukaan dari sel inang. Kenapa kok bisa nempel? Karena ada gulanya. Jadi gula itu sifatnya lengket, dia akan nempel. Nah, terus protein untuk apa, Pak? Protein membantu proses menahan posisi si tonjolan ini. Nah, lemak ini punya peran untuk menjaga agar si virus ini tidak rusak. Siapa yang merusak? Antibodi. Jadi antibodi itu sifatnya larut air. Untuk bisa menjaga biar tidak diserang oleh antibodi, maka dibutuhkan satu lapisan disebut amplop. Bentuknya dari lemak. Sampai sini clear ya? Nah, kapsid itu apa, Pak? Kapsid itu pelindung paling dalam. Ya tentu saja dari protein, karena protein ini dihasilkan oleh jadi DNA atau RNA akan menghasilkan protein. Protein itu apa ya? Zat asal mula segala sesuatu dari pembungkusnya, dari cairan racunnya, dari apapun yang akan dihasilkan oleh si virus. Sampai sini kebayang ya? Posisinya ya? Clear? Ada yang tanya? Virus? Oh, dari video kan upload gitu ya? Aura. Bedanya DNA sama RNA. Saya gambar gimana ya? Ini dihapus boleh? Boleh. Udah ya? Tunggu benar. Udah dulu, Pak. Kita buat video dulu. Terus kalau YouTube kan buat Mana? Iya. Oh, direkam halo. Gak kenal, Pak. Katakan lagi, Pak. Oh, kurang. Opening dulu. Udah nih. Hapus ya. udah tuh. Oh my god. Jadi DNA itu fungsinya menyimpan gen, ya kan? Jadi DNA itu dia punya berapa? Dia punya 2 pita. Tiap pita isinya gen. Pita. Bentuknya pita. Nah, gen tadi akan menghasilkan sifat. Jadi warnanya merah, warnanya hitam dan seterusnya itu yang menentukan gen. Sampai sini kebayang nggak? Nah,
DNA itu punya 2 pita. Satu pita disebut RNA. Jadi di sini ada 2, di sini 1. Cuma RNA bisa diubah jadi DNA. DNA diubah jadi RNA bisa nggak? Bisa. Karena untuk bisa menghasilkan sifat, DNA tadi harus dibuka dulu. Jadi 2 pita yang terpisah. Kan awalnya gabung kan? Jadi ini akan dipecah menjadi 2 pita. Nah, terus apa yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan adalah proses translasi. Kalau memisahkan, Artinya apa? Gen tadi akan diartikan. Oh, gen pertama akan menghasilkan warna apa? Di pita 1. Di pita 2, gen pertama akan menghasilkan apa dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Orang. Bedanya DNA dengan RNA apa? Setelah ditranslate, DNA akan melakukan proses pencocokan. Oke? Jadi proses pencocokan. Kalau 2 pita menghasilkan arti yang berbeda atau translate-nya itu yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, maka akan dihapus. Tidak dipakai. Sampai sini kebayang ya? Jadi kalau misal setelah ditranslate artinya beda akan dihapus. Itu disebut proses mutasi. Oke? Nah, RNA bedanya dengan DNA apa? Kalau cuma satu dia perlu proses pencocokan nggak? Enggak. Sehingga RNA itu prosesnya lebih cepat dalam mengartikulasikan atau mentranslate artinya apa, sifatnya apa. Sampai sini kebayang ya? Bayang ya? Tapi kendalanya apa? Karena cepat dan tanpa pencocokan dia mudah mutasi. Sampai sini clear? Nah, kalau mudah mutasi, misalkan sekarang hasilnya A, 2 jam kemudian AC-nya dingin, bisa jadi C, bisa jadi E. Kira-kira apa yang terjadi? Proses pengobatannya akan semakin sulit. Kalau di sini mutasi akan sangat sedikit karena ada proses pencocokan. Jadi yang digunakan hanya yang sama. Yang tidak sama nggak dipakai. Kebayang ya? Jadi akan sangat jarang terjadi mutasi karena dicocokin lagi. Sampai sini kebayang? Setelah. Jadi kalau misalkan tidak ada akan lebih cepat mutasi. Kenapa? Karena RNA kan pasti menyesuaikan dengan lingkungannya. Oh dingin ya udah saya ikut dingin. Oh panas ya udah saya ikut panas. Oh basah ya udah saya ikut basah. Contohnya virus apa ini? Flu. Masih ingat COVID? Habis divaksin tahu-tahu virus COVID jadi huruf. Ada yang omega, ada yang COVID apa itu, dan seterusnya. Sekarang ada flu influenza virus A. Hah? Pak, tolongin Pak. Siapa? Kalau minta tolong, nah itu. Halo. Halo. Kalian pernah nonton
Tapi kalau saya ngomong nanti kelihatan tuh masih dunia lain tahu. Dunia lain nggak tahu. Nggak tahu. Dunia lain apa sih? Reality show. Di Trans 7. Uka nggak tahu ya? Oh, dunia lain apa? Jadi kalau di Trans 7 itu ada reality show, biasanya mendatangi satu tempat angker, terus uji nyali. Kalau nggak kuat, biasanya diginiin sama hostnya. Kalau Anda merasa tidak kuat, di sana kamera, di situ kamera, di sana kamera, silahkan lambaikan tangan. Nah, nanti kami datang. Jadi kalau minta bantuan, kamu dari. Sampai sini clear ya, Aura? Ada yang nanya lagi? Enggak? Itu virus.